AudioJungle. Tujuan pembuatan infus ini ada 4. Yang pertama itu mampu memahami dan mengetahui perbedaan infus dan sediaan parenteral lainnya. Yang kedua, mempelajari dan mengenal konsep isotonitas pada sediaan infus. Mengidentifikasi dan memilih eksipien yang dapat digunakan dalam pembuatan sediaan infus. Yang keempat, memahami dan membuat formulasi sediaan infus. Infus adalah produk parenteral yang digunakan untuk injeksi dalam pembuluh darah vena melalui intravena. Infus dikemas dalam modal large volume parenteral atau LVP plastik atau gelas yang cocok untuk intravena. Sistem infus menyediakan kecepatan aliran cairan yang terus-menerus dan teratur. Infus bisa diberikan dengan atau bahan tambahan. Infus dapat dikategorikan menjadi beberapa macam berdasarkan komposisi dan kegunaannya. Infus adalah larutan dalam jumlah besar terhitung mulai 100 ml yang diberikan melalui intravena tetes demi tetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Ketika terjadi gangguan homeostatif, maka tubuh harus segera mendapatkan terapi untuk mengembalikan keseimbangan air dan elektrolit larutan. Untuk infus intravenous harus jernih dan praktis bebas partikel. Infus dapat berfungsi sebagai dasar nutrisi, kebutuhan kalori untuk pasien di rumah sakit yang harus disuplai via intravenous seperti protein dan karbohidrat. Berfungsi sebagai keseimbangan elektrolit digunakan pada pasien yang syok, diare, mual, muntah, membutuhkan cairan intravenous. Berfungsi sebagai pengganti cairan tubuh seperti dehidrasi. Berfungsi sebagai pembawa obat, contohnya antibiotik. Infus adalah larutan dalam jumlah besar, terhitung mulai dari 100 ml yang diberikan melalui intravena, tetes demi tetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Asupan air dan elektrolit dapat terjadi melalui makanan dan minuman, dan dikeluarkan melalui jumlah relatif yang sama. Ketika terjadi gangguan hemostatik, maka tubuh harus segera mendapatkan terapi untuk mengembalikan air dan elektrolit. Pembuatan infus atau cairan intravena dikemas dalam bentuk dosis tunggal, dalam wadah plastik ataupun gelas steril. Lalu, bebas pirogen serta bebas dari partikel-partikel lain. Oleh karena volume yang besar, pengawet tidak pernah digunakan dalam infus intravena, karena biasanya mengandung zat-zat amino, dextrosa, elektrolit, dan vitamin. Walaupun cairan infus intravena yang diinginkan adalah larutan yang isotonis untuk menetralisir trauma pada pembuluh darah. Namun, cairan hipotonis maupun hipertonis dapat digunakan untuk meminimalisir pembuluh darah. Larutan hipertonis diberikan dalam kecepatan yang lambat. Prosedur kerja pembuatan infus. Yang pertama, kita lakukan sterilisasi semua alat menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian, kita lanjutkan prosedur kerja di LAF. Timbang semua bahan, yaitu natrium, asetat, dan dextrose ditimbang menggunakan kaca arloji. Lalu, natrium asetat dimasukkan ke dalam mortar dan digerus hingga halus. Setelah halus, natrium asetat dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dilarutkan dengan water for injection atau WFI. Kemudian, setelah itu, dextrose ditimbang dan dimasukkan ke dalam mortar dan digerus juga hingga halus. Setelah halus, dextrose dimasukkan ke dalam gelas kimia yang telah berisi water for injection dan dicampurkan, lalu diaduk dan dipanaskan sampai suhu 60-70 derajat Celcius. Kemudian, larutan disaring setelah suhu mencapai 60-70 derajat Celcius dengan menggunakan corong Bucher. Setelah disaring, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan disterilkan lagi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Prosedur kerja kontrol kualitas sediaan infus. Yang pertama yaitu uji kebocoran. Uji kebocoran dilakukan dengan posisi terbalik, yaitu wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Nah, jika kebocoran, maka kertas saring atau kapas akan basah. Kemudian uji kejenihan dan warna. Uji kejenihan ini diperiksa dengan melihat wadah pada latar belakang hitam putih yang disinari dari samping. Kotoran berwarna akan terlihat pada latar belakang putih dan kotoran tidak berwarna akan terlihat pada latar belakang hitam. Selanjutnya uji pirogenitas. Uji pirogenitas ini kita melakukan dengan 5 ekor mencit. Nah, pertama 5 ekor mencit ini yang berumur 10 minggu itu disuntikan dengan NaCl fisiologis. Lalu diukur suhu tubuh mencit di dahi dan di lubang telinga sebanyak 6 kali. Kemudian mencit ini dipuaskan semalam. Setelah itu, mencit disuntikan lagi antibiotik oksitetrasikline. Kemudian diukur lagi suhu tubuh mencit sebanyak 6 kali dan tidak diberi makan dan minum. Lalu, kita lihat perbedaan suhunya. Jika perbedaan suhu tidak boleh lebih besar dari 0,6 derajat Celcius antara mencit yang satu dibandingkan dengan mencit lainnya, karena uji ini akan dianggap tidak valid jika dia melebihi 0,6 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu dilakukan pengujian uji pH. Nah, uji pH kali ini menggunakan alat yaitu pH meter. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, kita kalibrasi dulu pH meternya dengan menggunakan larutan dapur standar yaitu pH 4 dan pH 7. Dan kemudian barulah kita mengukur pH dengan pada suhu ruang. Nah, jika ini memenuhi syarat, pH harus ada di kisaran 7,9 sampai 9. Selanjutnya yaitu uji organoleptik. Uji organoleptik ini meliputi warna, bau, dan rasa. Pengamatan warna dilakukan secara visual terhadap sediaan infus yang dikemas di botol infus. Nah, pengamatan bau dari sediaan infus ini dilakukan sesuai dengan cara membuka tutup infus dan menciumi aromanya. Lalu kalau rasa itu
dilakukan dengan mencicipi larutan infus natrium asetat. Dan selanjutnya dilakukan uji sterilisasi. Uji sterilisasi ini dilakukan dengan cara menambahkan media yaitu natrium agar dan natrium bromid. Kemudian dilakukan inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, infus natrium asetat ini dikatakan memenuhi syarat jika tidak ada pertumbuhan mikroorganisme atau koloni setelah diinkubasi. Selanjutnya dilakukan uji kualitatif. Nah, uji kualitatif ini dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu hangatkan asam asetat atau garamnya dengan asam sulfat pekat dan etanol pekat. Maka akan terjadi etil asetat yang dapat dikenal dengan bau khasnya. Yang kedua yaitu tambahkan besi 3 klorida ke dalam larutan natrium asetat. Kemudian terjadi warna merah tua yang rusak dengan penambahan asam mineral. Yang ketiga yaitu dengan cara panaskan sejumlah asam oksalat pekat. Kemudian akan terjadi uap asam dengan bau khas asam asetatnya. Nah, yang terakhir yaitu larutkan 20 hingga 40 mg natrium asetat dalam 3 ml air. Kemudian tambahkan berturut-turut 0,25 ml larutan nitrat P5%, 0,1 ml yodium, 0,1 N, dan 0,05 ml amonium hidroksida 2N. Kemudian panaskan dan campurkan hingga mendidih. Selama beberapa menit maka akan terbentuk endapan biru dan lautan warna biru. Selanjutnya dilakukan uji kuantitatif. Uji kuantitatif kali ini dilakukan dengan penetapan kadar natrium asetat. Cara kerjanya yaitu pertama, timbang dengan seksama lebih kurangnya 100 mg zat. Kemudian 100 mg zat tadi dimasukkan ke dalam lampu yodium 250 ml. Lalu larutkan dalam 25 ml air. Kemudian tambahkan 2 gram natrium asetat pekat dan 20 ml yodium 0,1 N. Biarkan di tempat gelap dan sejuk selama 20 menit. Kemudian tambahkan 25 ml etanol pekat hingga endapan larut. Setelah itu, titrasi kelebihan yodium dengan natrium tiosulfat 0,1 N menggunakan kanji LP sebagai indikator. Pada uji kuantitatif kali ini, itu jika memenuhi syarat, jika kadar yang ditetapkan yaitu berkisar 90% sampai 110%. Ini menurut Farmakope 1995. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan diperoleh bahwa nilai pH tidak sebesar 6, di mana hal ini menunjukkan tidak memenuhi persyaratan, di mana persyaratannya adalah pH NaS asetat yang baik adalah 7,5 hingga 9. Perubahan pH sediaan ini dapat terjadi karena penguraian zat atau pengaruh wadah gelas plastik yang digunakan serta pengaruh gas dan tekanan terhadap zat khasiat, sehingga diperlukan pendapat yang dapat mempertahankan pH sediaan. Kemudian yang kedua, dilakukan uji kebocoran, di mana hasilnya menunjukkan tidak ada bocor pada sediaan. Hal ini berarti memenuhi persyaratan karena tidak ada warna sediaan yang melekat pada kertas saring atau kapas yang digunakan saat uji kebocoran. Selanjutnya adalah uji kejernihan, di mana hasil yang didapatkan tidak jernih. Berarti sediaan ini tidak memenuhi persyaratan karena terdapat partikel melayang yang sehingga membuat larutan tidak jernih. Hal ini dapat terjadi karena cemaran pada saat proses pembuatan yang masih kurang steril. Selanjutnya adalah uji pirogen, di mana didapatkan T inisial sebesar 35 derajat Celcius, T maksimal sebesar 37,8 derajat Celcius, dan T respons sebesar 2,8 derajat Celcius. Sementara syaratnya T responnya tidak melebihi dari 1,2 derajat Celcius. Berarti hal ini menunjukkan bahwa sediaan kami juga tidak memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan water for injection yang digunakan ternyata masih mengandung pirogen, sehingga sediaan yang dihasilkan pun tidak bebas pirogen. Selanjutnya adalah uji sterilisasi, di mana didapatkan Na sebesar 13, banyak koloninya, dan NB sebanyak 24. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan yang kami buat juga tidak memenuhi persyaratan, di mana masih terdapat koloni. Berarti proses sterilisasi yang dilakukan masih kurang benar. Selanjutnya uji organoleptis, di mana warna sediaan jernih, tidak berbau, dan teksturnya cairan. Berarti sediaan kami ini memenuhi persyaratan karena sudah sesuai dengan syaratan, yaitu jernih, baunya tidak ada, serta teksturnya cairan. Kemudian selanjutnya uji kuantitatif, yang mendapatkan persen kadar sebesar 82,86%, yang mana nyatanya tidak memenuhi persyaratan karena menurut Farmakope Indonesia 4 bahwa syarat tentang kadar yang harus memenuhi yaitu 60 hingga 110%. Hal ini mungkin terjadi karena pada saat produksi sediaan kurangnya dalam penimbangan kadar yang sesuai, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan persen kadar. Atau hal ini juga dapat terjadi karena pada saat penimbangan sudah sesuai dengan resep, namun pas memasukkan sediaan sudah ditimbang ke dalam wadah, itu ternyata masih ada yang menempel pada wadah saat menimbang, sehingga kadarnya pun berkurang yang harusnya dibuat dalam sediaan. Maka dari itu dilakukan penambahan penimbangan sebesar 20% masing-masing zat, sehingga didapatkan besar kadar yang tetap nantinya. Selanjutnya uji kualitatif, di mana mendapatkan hasil berwarna biru yang menunjukkan bahwa sediaan kami ini memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, yaitu endapan biru atau larutan berwarna biru yang terdapat pada uji kualitatif. Dari sediaan infus ini, yang pertama, sediaan infus merupakan produk parenteral yang digunakan untuk injeksi ke pembuluh darah vena melalui intravena. Infus dikemas dalam wadah large volume parenteral atau LVP, plastik atau gelas yang cocok pada intravena yang volumenya berkisar dari 100 ml sampai 1000 ml. Yang kedua, faktor isotonis dalam pembuatan sediaan parenteral sangat perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan larutan yang isotonis dapat mengurangi efek samping seperti gangguan pada sel serta rasa nyeri yang amat sangat sakit saat proses penyuntikan. Yang ketiga, sediaan infus natrium asetat dibuat dengan formula sebagai berikut: natrium asetat, dextrosa, dan water for injection atau WVI. Yang keempat, sediaan infus natrium asetat kali ini didapatkan hasil osmolaritas senilai 577,778 mol per liter. Hal ini menyatakan bahwa sediaan infus natrium asetat masuk ke dalam tonisitas hipertonis. Yang kelima, pengujian kualitas sediaan infus terdiri dari uji pH, uji kebocoran, uji kejernihan, uji pirogen, uji sterilitas, uji organoleptis, uji kualitatif, dan uji kuantitatif. Keenam, praktikum kali ini terdapat hasil yang negatif pada uji pH, uji kejernihan, uji pirogen, uji sterilitas, dan uji kuantitatif, dan sisanya menghasilkan hasil yang positif.